Wah gila sih, ini emang tahunnya NCT banget sih guys. Bayangin guys, setidaknya dia sedikit memiringkan kepalanya ke Twice, tapi dia sepertinya hanya memandang rendah idol wanita dengan popularitas kecil hingga sedang. Laporan juga mengklaim bahwa mantan member dari EXO tersebut akan menikah bersama dengan sang kekasih pada tahun 2022. Annyeonghaseyo, Cengedul, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Well, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kabar yang menggembirakan datanya dari NCT yang katanya akan segera comeback di tahun 2021 ini dengan album, bukan album doang tapi full album. Nama judul albumnya adalah Universe. Wadaw, kayaknya bakalan pecah banget sih untuk comeback kali ini. Kayak yang kemarin, seluruh member dari NCT akan segera melangsungkan comeback mereka pada tahun 2021 ini. Tepat pada pukul 00.00 waktu Korea Selatan pada hari Sabtu, tanggal 13 November, akun media sosial dari NCT dan juga subunit NCT itu telah merilis sebuah poster. Di poster tersebut, NCT mengumumkan bahwa mereka akan kembali dengan full album ketiga yang berjudul Universe. Ini akan menjadi full album selanjutnya yang dirilis oleh NCT setelah sebelumnya merilis NCT 2018 Empathy dan NCT 2020 Resonance. Full album dari Universe juga rencananya akan dirilis secara resmi pada tanggal 14 Desember 2021 mendatang. Di sisi lain, subunit dari NCT tahun ini juga sangat bersinar. NCT Dream misalnya itu telah merilis full-length album pertama mereka yang Hot Sauce pada bulan Mei 2021. Lalu ada NCT 127 yang juga merilis full album mereka yang ketiga yang berjudul Sticker di bulan September 2021. Dan album dari mereka juga sukses mendominasi berbagai tangga lagu global. Kedua grup tersebut juga berhasil memenangkan pertengahan awal dan juga akhir tahun 2021 dan melihat capaian hasil yang luar biasa dalam perjalanan album fisik, di mana keduanya juga masing-masing berhasil mendapatkan triple million seller dengan menjual lebih dari 3 juta kopi album. Dengan kesuksesan penjualan album dari NCT Dream dan NCT 127 tahun ini yang hampir menyentuh angka 7 juta kopi, kedua grup tersebut juga mencatat peningkatan penjualan 3,2 kali lipat dibandingkan penjualan album kedua grup di tahun 2020. Lewat penjualan album segitu banyaknya, NCT 127 dan juga NCT Dream sudah membuktikan popularitas kuat mereka. Terlebih lagi, hanya dalam rentang waktu 5 bulan saja, mereka berhasil mencetak rekor penjualan masing-masing dengan 3 juta kopi album. Wah gila sih, ini emang tahunnya NCT banget sih guys. Bayangin guys, penjualan album mereka itu hampir menyentuh angka 7 juta loh. Oh my god, amazing. Sumpah aku kayak speechless banget loh melihat kesuksesan dari NCT yang bener-bener gede banget. Apalagi untuk yang Universe kayaknya bakalan pecah juga sih. Apalagi ini kan comebacknya bareng-bareng ya kan. Pasti penjualan albumnya juga tinggi banget. Nah, aku mau nanya dulu sama kalian, apakah dompet kalian sudah siap untuk menyambut comebacknya NCT? Kalau belum siap, mohon disiapkan dulu dari sekarang ya. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini datanya dari Songhoon and Hypen, yang mana baru-baru ini Songhoon itu kan makin populer dan juga makin sukses gitu ya kan. Apalagi dia juga menjadi MC bareng Jang Won-young di Music Bank. Jadi dengan kepopuleran dari Songhoon yang terus meningkat, ini yang menimbulkan banyak orang juga mulai mencari kesalahan kecil dari Songhoon dan juga mengkritiknya. For the example, untuk baru-baru yang ini, pada tanggal 12 November ada seorang netizen yang membuat postingan di forum komunitas online yang berjudul, "Saya pikir Songhoon harus mulai membungkuk lebih baik deh." Selain termasuk Gibb Songhoon yang membungkuk di akhir wawancara, netizen juga menuliskan, Jang Won-young sangat berbeda dibandingkan dengannya. Jika itu Twice, mereka adalah super seniornya. Jika dia bisa menyapa mereka dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia agak memiringkan kepalanya sedikit. Dan sebagai tanggapan, berikut adalah komentar dari netizen Korea. Coba kita kepoin gimana respon mereka. Aku nggak tahu apakah dia membungkuk atau tidak. Dia sangat kontras dengan Subin. Maksudnya kontras itu berarti berbeda ya. Ntar kalau salah komen di kolom komentar. Apakah Anda seorang selebriti atau non-selebriti tidak menyapa orang dengan benar adalah hal yang mematikan. Mematikan dalam artian itu tidak sopan gitu loh guys. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa budaya Korea kan ada sapaan kayak gitu ya kan. Biasanya kita bilang annyeonghaseyo gitu, agak memukuk dikit gitu loh. Jadi itu emang salah satu hal yang juga ditekankan di Korea. Apalagi kepada Sun Benim, mereka juga benar-benar menekankan hal tersebut. Kalau nanti ada junior yang terlihat tidak menyapa seniornya, itu pasti bakalan dikritik habis guys. Lalu komentar yang berikutnya, dia juga tidak terlalu tunduk pada idol pria.
Setidaknya dia sedikit memiringkan kepalanya ke Twice, tapi dia sepertinya hanya memandang rendah idol wanita dengan popularitas kecil hingga sedang. Kurasa kamera wawancara juga akan segera menghilang. Dan Cinggu, meskipun ada yang mengkritik Songhoon, ada juga yang telah membela Songhoon. Coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar orang-orang yang telah membela Songhoon. Bukankah dia itu hanya malu? Ya, maybe dia juga malu, apalagi ini adalah the first time ya dia jadi MC. Jadi kalau dia malu, canggung, grogi, itu adalah hal yang wajar ya. Dia memang membungkuk hanya karena dia tidak melakukannya dengan tulus, orang-orang mendukungnya untuk itu. Dia membungkuk selama wawancara dan juga akhir. Ya, apakah kalian juga sendiri menyapa orang-orang yang begitu hebat? Itu akan berbeda tergantung pada lokasinya. Jika ruangannya terbatas, maka nggak apa-apa kalau memiringkan kepalamu dengan ringan agar mereka juga bisa lewat dengan cepat. Bener sih. Kalau Songhoon kan udah tinggi nih kan ya, tinggi banget. Membungkuk, nanti idol-idol yang mau lewat gitu ya kan, mau out dari wawancara, nggak bisa gitu, kehalang. Makanya cuman kayak miring doang. Masuk akal komentarnya. Ketika Seventeen memenangkan posisi pertama, Songhoon membungkuk 90 derajat. Oke, jangan dilupa ya tentang hal itu ya. Jangan cuma dilihat gif-gif yang telah dibagikan oleh netizen saja, tapi lihatlah juga di saat Songhoon ini memberikan hormat kepada sunbathing-nya. Oke? And the last, saya pikir mereka hanya mencoba untuk tunduk tanpa membebani. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, nggak hanya tentang itu saja, Songhoon juga baru-baru ini disindir oleh netizen dikarenakan masalah perkalian matematika. Jadi pada forum komunitas online, ada seorang netizen membuat postingan yang berjudul, "Apa sih pendapat kamu tentang tabel perkalian untuk n-hypen?" Di unggahan yang dibuat oleh seorang netizen tersebut memperlihatkan gambar bergerak Songhoon atau gif dari Songhoon yang mendapatkan pertanyaan perkalian 4x7. Terlihat bahwa Songhoon tidak bisa menjawabnya sebelum kehabisan waktu. Oleh karena itulah banyak netizen yang memperdebatkan kemampuan Songhoon dalam menghafal perkalian menjadi topik hangat di komunitas online. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana respon dari netizen Korea bersama-sama. Aku pikir itu juga banyak ya, bahwa dia memang nggak tahu tabel perkalian. Mungkin dia tidak mengetahuinya karena dia adalah seorang trainee sampai dia itu lupa. Songhoon itu sangat pandai bermain skating dan juga seorang idol. Dia hanya kehabisan waktu untuk tabel perkalian. Bener sih, maybe dia juga nggak punya kesempatan untuk belajar, maybe untuk ngapal perkalian atau gimana, dikarenakan dia juga merupakan seorang pemain skating gitu ya kan, menghabiskan waktunya untuk latihan bermain skating. Habis latihan bermain skating, dia juga latihan untuk menjadi seorang idol. Yops, dengan jadwal yang begitu padat, kita juga tidak bisa menyamakan kemampuan kita dengan Songhoon. Mungkin kalian hebat dalam matematika, tapi kalian juga tidak hebat dalam bidang skating dan juga dalam bidang dunia idol. Songhoon mungkin tidak hebat dalam dunia matematika, tapi jangan lupa bahwa dia itu hebat dalam skating dan juga jangan lupa dia itu punya talent yang memukau untuk menjadi seorang idol. Dan Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa Songhoon merupakan idol yang memiliki bakat lain selain menyanyi dan juga menari, yaitu dia juga merupakan atlet dari olahraga skating. Banyak penggemar juga menjulukinya sebagai Pangeran Es karena ia telah berkecimpung dengan dunia ice skating sejak berumur 9 tahun. Sementara itu, perdebatan terus-menerus menuai pro dan kontra. Terlepas dari penggemar atau bukan, tentu saja Songhoon juga tidak dapat menghindari kritikan yang ditujukan kepadanya, mengingat popularitas dari Songhoon semakin meningkat. Apalagi dia juga menjadi MC di acara musik di KBS, yaitu Music Bank, bersama dengan member dari IVE, yaitu Chang Won-young. Pokoknya keep fighting deh buat Songhoon ya. Ini itu menjadi pertanda bahwa Songhoon itu memang punya nama yang besar, dan juga n-hypen juga punya nama yang besar. Makanya dia itu banyak dilirik dan juga dicari kesalahan sekecil apapun untuk disindir dan juga dikritik oleh netizen. Ya you know lah ya netizen kayak gimana. Dan untuk topik yang terakhir ini ada kabar dari Luhan x EXO yang katanya akan segera menikah. Wow, congratulations kalau benar-benar ya. Idol dari Tiongkok dan juga mantan member dari EXO yaitu Luhan dikabarkan akan menikah nih Cinggu pada tahun 2022. Jadi menurut berbagai outlet berita lokal dan juga di Tiongkok, penyanyi itu akhirnya akan menetap dengan aktris Tiongkok Kwon Xiaotong yang telah ia kencangi sejak tahun 2017. Nah, menurut sumber dari Beijing dan juga media Korea, seperti Top Star News pada tanggal 12 November, Luhan dan Kwon Xiaotong itu telah berkencan selama 4 tahun dan dilaporkan akan segera menikah. Laporan juga mengklaim bahwa mantan member dari EXO tersebut akan menikah bersama dengan sang kekasih pada tahun 2022. Meskipun memang gak ada konfirmasi dari kedua belah pihak, orang dalam industri mengungkapkan bahwa kedua selebriti tersebut memutuskan untuk menikah. Dan diduga keduanya juga telah mengkonfirmasi tanggal pernikahan mereka itu pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Tanggal tersebut juga dikabarkan telah diputuskan oleh keluarga dari Luhan dan juga diberitahukan kepada keluarga dari Kwon Xiaotong. Dikatakan bahwa keluarga aktris wanita itu juga tidak memberikan pendapat khusus tentang pernikahan putrinya, seolah-olah memang sudah disepakati. Secara khusus, Luhan dan juga Kwon Xiaotong telah berkencan secara terbuka sejak tahun 2017. Saat itu Luhan dengan berani menghubungi ID Kwon Xiaotong
melalui ibunya dengan mengatakan ini pacarku. Sebagai tanggapan, media Tiongkok termasuk Sina.com, portal web infotainment Tiongkok terbesar di Tiongkok juga melaporkan bahwa agensi dari Guan Xiaotong mengakui hubungan keduanya. Guan Xiaotong juga secara implisit mengakui hubungan tersebut dengan menghubungkan ID Luhan ke SNS-nya. Meskipun penggemar juga menyatakan kegembiraan mereka, tidak ada konfirmasi apakah laporan itu benar atau ini hanya rumor yang telah beredar selama bertahun-tahun sejak pasangan itu mulai berkencan. Sementara itu, Luhan lahir di Beijing, Cina dan juga memulai debutnya sebagai member dari EXO, sebuah grup milik SM Entertainment pada tahun 2012. Namun, 2 tahun kemudian pada Oktober 2014, mantan idol K-pop tersebut mengajukan gugatan terhadap SM Entertainment untuk validitas kontrak non-eksklusif. Mediasi gagal dan gugatan antara kedua belah pihak berakhir pada Juli 2016 mengikuti rekomendasi pengadilan untuk rekonsiliasi. Sejak itu, Luhan juga fokus pada karir solonya setelah kembali ke negaranya dan memulai debutnya sebagai artis solo pada tahun 2015. Dan pada tahun yang sama, penyanyi Tiongkok itu juga memulai debutnya sebagai aktor dengan film Tiongkok hitnya 20 Once Again yang merupakan sebuah remake dari Miss Granny Korea. Pada tahun 2017, ia juga membintangi drama remaja Sweet Combat bersama dengan Guan Xiaotong yang kemudian ia kencani dan juga akan menjadi istrinya. Jika ini memang benar, sekali lagi aku mengucapin congratulations buat Luhan, semoga langgeng ya. Oke cikgu, sekali lagi untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.